Om Swastiastu. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Bapak harap semuanya sehat walafiat, lahir dan batin, masih semangat belajar. Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, biar kita lekas terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari matematika dengan pokok materi FPB dan KPK. Sebelum kita membahas FPB dan KPK, apa itu FPB dan KPK? Nah, kita harus mempelajari dasar-dasarnya dulu, yaitu faktor bilangan, kelipatan bilangan, faktor prima, faktor persekutuan, baru menuju FPB, kelipatan persekutuan, menuju ke KPK. Pertama, faktor bilangan. Sebuah bilangan yang membagi habis bilangan yang akan dibaginya. Contoh, faktor dari 8 adalah, nah, kita buat tabelnya dulu anak-anak ya. Ini namanya tabel faktor. Ada bentuknya memanjang seperti ini, ada juga namanya yang bentuknya menurun nanti. Nah, dari tabel faktor ini, yang di atas ini bilangan pembaginya, yang bisa habis membagi 8, itulah faktor dari sebuah bilangan 8. Nah, 1, 2, 4, 8. Ini adalah faktor dari 8. Nah, mari kita lanjut ke latihan anak-anak. Silahkan dicari faktor dari 15 anak-anak. Intinya jangan dicari yang 15 tidak bisa dibagi 2, jangan dipakai 2 anak-anak. Nah, seperti ini, 3-nya ini tidak usah, 5-nya sebenarnya tidak usah. Ini untuk Bapak tulis seperti ini hanya sebagai penjelasan. Tulis yang bisa membagi bilangan 15. Jawabannya ini. Nah, sudah menemukan, selamat anak-anaknya, berarti kalian sudah mengerti. Yang belum jangan patah semangat. Mari kita coba lagi. Nah, faktor dari 24. Ingat, 24 bisa dibagi 1, bisa. 24 bisa dibagi 2, bisa. Nah, 1, 2 sudah faktor 24. Selanjutnya lagi ada banyak anak-anak. Silahkan dicari. Nah, ini dia anak-anak yang sudah menemukan, selamat ya. Nah, yang belum, jangan patah semangat lagi. Coba-coba lagi, putar ulang lagi videonya ini nanti. Baru dicoba kembali. Sekarang lanjut ke kelipatan bilangan. Adalah sebuah bilangan yang ditambahkan sejumlah bilangan itu sendiri. Contoh. Nah, kita buat juga tabelnya anak-anak. Tabel kelipatan, namanya saja kelipatan, berarti ada kali ya. Nah, ditambah juga boleh caranya. Jika kelipatan pertama sama dengan 2 kali 1, maka ditambah itu ditambah 0 anak-anak. Jadi kelipatan pertama dari 2 adalah 2. Kelipatan kedua dari 2 adalah 4. Kelipatan 3 dari 2 adalah 6. Dan seterusnya anak-anak. Jadi kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Sampai yang ditentukan sampai berapa. Nah, nanti soalnya seperti itu. Nah, kita langsung saja ke latihannya. Nah, latihan ini silahkan dicoba langsung ya anak-anak ya. Jangan kalian menunggu, dicoba langsung nanti. Nah, jika sekarang belum dapat
hasilnya, diputar ulang lagi videonya anak-anak. Kalau sudah dapat hasilnya bagus sekali, mantap ya. Dilatih lagi agar nanti tidak ada kesulitan ke depannya, agar dalam masalah kelipatan bilangan dan faktor bilangan yang tadi yang depan itu. Nah, kelipatan dari 3 yang kurang dari 20. Kita cari perkalian 3 anak-anak. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12 anak-anak. Semestinya ini 12, Bapak salah ketik ya. 3 kali 5 15, 3 kali 6 18, 3 kali 7 kan sudah 21, berarti tidak lebih dari 20 ya. Yang diminta kurang dari 20, berarti kelipatan dari 3 yang kurang dari 20 adalah ini anak-anak ya. Betul sekali, selamat bagi yang sudah. Lanjut ke kelipatan dari 6 yang kurang dari 20. Waktunya 15 detik, Bapak hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, ini anak-anak ya. Kelipatan 6 yang kurang dari 20. 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18. Selamat bagi yang sudah. Bagi yang belum, jangan pas semangat. Ulang lagi nanti videonya berkali-kali sampai paham anak-anak. Faktor prima anak-anak. Nah, ini faktor prima adalah sebuah bilangan prima yang membagi habis bilangan yang akan dibaginya. Nah, sebelum ke faktor prima, kita harus mengerti apa itu bilangan prima. Di kelas 3 ini sudah dijelaskan anak bilangan prima. Bapak ulang ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri atau bilangan dengan dirinya sendiri dan dibagi 1. Contoh nih, 2 bagi 2 1, 2 bagi 1 2 kan, tidak bisa 2 dibagi lain. Juga 3 sama dengan 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya. Nah, ini harus kalian hafalkan bilangan prima ini. Yang dihafalkan adalah penjelasannya ya. Kalau sudah hafal penjelasannya, pasti kalian hafal bilangan primanya. Lanjut ke contoh faktor prima dari 10. Nah, kita buat tabel faktor lagi. Ingat, faktor itu bagi anak-anak, pembagi. Tapi pembaginya ini bilangan prima anak-anak ya. Pembaginya harus bilangan prima. Namanya juga faktor prima, harus pembaginya bilangan prima. Bilangan prima yang bisa membagi 10 hanya 2 dan 5. Betul sekali, jawabannya 2 dan 5. Nah, ini faktor prima dari 25. 5 anak-anak ya. Ini tabelnya sudah kelihatan dari awal. Ya, 25 itu hanya bisa dibagi 5 dari bilangan prima ini. Berarti faktor prima dari 25 adalah 5. Nah, bisa kan anak-anak ya? Tidak terlalu susah kan anak-anak? Nah, jika belum mengerti, kembali lagi ulang videonya dari awal sampai kita mengerti. Sekarang lanjut ke faktor persekutuan anak-anak. Sebuah atau sekumpulan bilangan faktor yang sama dan membagi habis 2 bilangan atau lebih yang akan dibaginya. Contoh, nah
maksudnya dua bilangan atau lebih itu ini anak-anak ya. Kalau sudah faktor persekutuan pasti dua bilangan, tiga bilangan. Kalau satu bilangan namanya faktor. Nggih, begitu. Kira-kira bisa anak-anak? Nah, kalau tidak bisa atau belum bisa, lanjut Bapak jelaskan. Kita buat dulu tabel faktor dari 8. Kita temukan ini dan kita buat tabel faktor dari 12. Nah, temukan ini anak-anak. Nah, setelah itu kita lihat faktor-faktor pembagi atau bilangan pembagi yang sama. Nah, lingkari 1. Ini 1 sama. Situ 2 sama 2. Nah, 4 sama 4. Nah, ada lagi anak-anak? Tidak anak-anak ya. Nah, 1, 2, dan 4 faktor persekutuan 8 dan 12. Nah, kita lanjut ke latihan. Faktor persekutuan dari 10 dan 5. Kira-kira berapa anak-anak ya? Bapak tunggu, silahkan dicari. Waktunya ya 20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut. Lanjut anak-anak, 10. Nah, jadi kita lihat pembaginya yang sama anak-anak. Berarti satu, 5, 5. Yang semangat anak-anak. Lanjut baru ke FPB anak-anak. Ini dia inti dari materi kita. Bukannya yang lainnya tidak penting, itu malah lebih penting. Karena sebelum mengerti yang itu pasti kalian tidak bisa mengerti FPB. Nah, faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Contoh, nah, dalam FPB dan KPK ada juga namanya faktorisasi prima, anak-anak, nanti ya. Faktor prima atau faktorisasi primanya. Nah, jika caranya soalnya seperti ini dan Bapak harap untuk seterusnya jika menjawab FPB dan KPK kalian harus atau mestinya menggunakan cara seperti di bawah ini. Tabel. Namanya tabel faktor anak-anak. Nah, ini dia tabel faktornya. Pak jelaskan sedikit dengan tabel faktor. Mencari FPB dan KPK juga seperti ini nanti anak-anak ya. Yang pertama Pak jelaskan FPB. Ini dia. 6, 8, 12. 6, 8, 12 yang akan dicari FPB-nya. Nah,
Yang biru-biru ini adalah bilangan pembagi ya anak-anak. Bilangan pembaginya ini adalah bilangan prima harusnya. Nah, supaya nanti kita bisa mencari faktorisasi primanya. Nah, meskipun tidak diminta faktorisasi prima, nah, kalian juga harus menggunakan ini anak-anak. Ini cara yang paling efektif, singkat, tapi harus dimengerti dahulu dan perhatikan baik-baik penjelasan dari tabel faktor ini. Nah, 6, 8, 12 kita bagi dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Harus yang paling kecil anak-anak ya. 2. Nah, 6 bagi 2 3 hasilnya. 8 dibagi 2 4 hasilnya. 12 dibagi 2 6 hasilnya. Jadi ketiga bilangan ini bisa dibagi dengan 2. Nah, jika ketiga bilangan atau jika ketiga bilangan yang dicari bisa dibagi dengan 2 atau pembagi bilangan prima ini, maka diberikan tanda anak-anak. Nah, berikan tanda dulu di sini. Oh, ini dia yang bisa dibagi semuanya. Oh, pembaginya 2. Berikan tanda 2 anak-anak. Setelah itu, hasilnya ini kembali dibagi anak-anak sampai dengan semuanya bernilai 1. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan. 3 dibagi 2 tidak bisa kan anak-anak? Tetap kita tulis 3. 4 dibagi 2 2 bisa, berubah dia. 6 dibagi 3 tidak bisa. Berarti nilai 6 bagi 2 bisa, berarti nilainya 3. Nah, karena hanya 2 bilangan ini yang bisa dibagi 2, maka tidak usah diberi tanda ini anak-anak. Nah, kita lanjut lagi. 3, 2, dan 3 dibagi 2. Karena masih ada ini 2 yang masih bisa dibagi 2, tetap bagi 2 anak-anak ya. Ini tidak bisa, turun 3. 2 bagi 2 1. 3 bagi 2 tidak bisa, tetap 3. Nah, sama ini juga tidak bisa dibagi 2 semuanya, tidak usah diberi tanda ini pembaginya. Nah, dan 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 bagi 3 tidak bisa, turun 1. 3 bagi 3 1. Nah, yang hanya bisa dibagi dengan keduanya adalah 2. Ya, ini saja ya anak-anak ya. Maka FPB-nya adalah 2. Karena hanya bilangan 2 yang bisa membagi 6, 8, dan 12. Sedangkan faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 kali 3. Nah, mari kita latihan FPB ya anak-anak. Tentukan FPB dan faktorisasi prima dari 12 dan 18. Ini harus kalian simak baik-baik anak-anak. Bapak akan pelan-pelan menjelaskannya. Atau kalian ikut saja mencoba. Kalau tidak mau ikut mencoba, disimak dengan baik-baik. Ulangi video ini lalu coba. Ingat, jika pertama kali kalian tidak mencoba, untuk kedua kalinya menonton video ini, kalian harus mencobanya. Oke anak-anak. Nah, kita buat tabel faktor 12 dan 18 anak-anak. 12 dan 18. Nah, karena ada 2 bilangan, ingat, dibagi 2 dulu. Nah, 6 dan 9. Berarti bisa keduanya berubah ini. Keduanya bisa dibagi 2. 12 bisa dibagi 2, 18 bisa dibagi 2. Berarti bagaimana anak-anak? Diberi tanda. Betul, boleh tandanya bulat, terserah kalian, silang, contreng, boleh, terserah kalian tandanya. Lanjut ke ini anak-anak. 6, 9 dibagi 2. Hanya 3 yang bisa, tidak usah diberi tanda anak-anak.
3, 9 dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Berarti diberi tanda anak-anak. Kemudian ini 3 dibagi 1 bagi 3 tidak bisa. Tidak usah diberi tanda. Maka FPB-nya 2 dikalikan 3, 6 anak-anak. FPB 12 dan 18 adalah 6. Sedangkan faktorisasinya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, bisa dimengerti anak-anak? Mari. Semoga bisa. Kalau belum, silahkan ulangi kembali, putar videonya. Bapak akan jelaskan dengan pelan-pelan. Nah, ini juga sama anak-anak. Kita lihat dulu. 25 bagi 5 bisa 5. 35 bagi 5 7 bisa. Berarti diberikan tanda. 5 dan 7 bisa dibagi 5? Tidak. 5-nya bisa, 7-nya tidak. Berarti tidak usah diberikan tanda. Ini juga tidak usah diberikan tanda anak-anak. Maka langsung kita mengetahui FPB 25 dan 35 adalah 5. Betul sekali. Faktorisasinya 5 kali 5 kali 7 atau 5 kuadrat kali 7. Nah, 5-nya 2 kali, ini 5 kuadrat kali 7 ya anak-anak. Lanjut ke kelipatan persekutuan anak-anak. Adalah sebuah atau sekumpulan kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Ingat, kelipatannya yang sama. Apanya sama? Nilainya. Contoh, ini tidak masalah menurut Bapak ini. Sama seperti faktor persekutuan. Tapi ini kelipatan persekutuan anak-anak ya. Yang jelas kita buat dulu kelipatannya, tabel faktornya. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya yang sama anak-anak. Yang kurang dari 25 adalah 24 anak-anak. Ini ya. Nih 24. Nah, ini yang kurang dari 25 kan 24 anak-anak ya. Jadi jawabannya 24. Nah, perhatian anak-anak. Kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 yang kurang dari 25 adalah 4. Nah, kok 1 Pak? Ya, karena yang diminta adalah 2 yang kurang dari 25. Kalau dia minta yang kurang dari 100, bisa banyak anak-anak. Nanti kalian coba kalau mau nanti ya. Karena yang diminta yang kurang dari 25 hanyalah 24. Hanya 1 kan. Sebuah atau sekumpulan, atau 1 atau lebih artinya. Nah, kelipatan persekutuan 5, 6, 10 yang kurang dari 35 adalah, buat dulu tabelnya. Nah, 30 ini betul anak-anak, 30. Ini yang sudah betul. Kita lihat penjelasannya. Lihat dulu buat dulu kelipatan 5 yang kurang dari 35. Begitu juga tabel kelipatan 6 yang kurang dari 35. Begitu juga yang 10. Nah, dari ketiganya ini yang hasilnya sama adalah kita cari yang ketiga-tiganya sama, berarti kan ini anak-anak. Yang ketiga-tiganya hasilnya sama. Nah, ini anak-anak tiga-tiganya 30. Ada yang sama lagi, ada sebenarnya 10, ini 10. Tapi di 6 tidak ada hasil 10. Berarti
bukan kelipatan persekutuannya. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Kita lanjut ke KPK anak-anak. Nah, kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih. Nah, contoh KPK dan faktorisasi prima dari 6, 8, 12 adalah tabel faktor prima. Untuk kedepannya sekali lagi Bapak harapkan mencari EPB dan KPK menggunakan tabel faktor prima seperti ini ya anak-anak ya. Ingat, untuk mencari EPB dan KPK. Kalau untuk mencari faktor persekutuan atau kelipatan persekutuan, kalian gunakan tabel yang memanjang seperti penjelasan sebelumnya. Sekali lagi, jika mencari EPB dan KPK dan faktorisasi prima, kalian harus menggunakan tabel faktor seperti ini agar lebih efektif, lebih mudah dimengerti. Pak jelaskan lagi. 6, 8, 12. Lihat ini. Perbedaan mencari KPK, kalian tidak usah memberikan tanda untuk pembagi yang bisa membagi semua bilangan yang akan dicari ini. Contohnya 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. 12 dibagi 2, 6. Berarti ketiganya ini bisa dibagi oleh 2. Kalian tidak perlu mencari atau memberi tandanya ini anak-anak. Mencari tanda, tidak perlu ditandai. Kalian bagi saja habis semua bilangan ini sampai 1 ketiga-tiganya. Catatannya, ketiganya ini adalah bilangan prima anak-anak ya. Sekali lagi, ini pembaginya ini harus bilangan prima. Bapak ralat, catatannya pembaginya ini harus bilangan prima. Perbedaannya, kalau FPB, pembagi yang bisa membagi bilangan, semua bilangannya yang akan dicari diberikan tanda. Kalau KPK tidak usah diberikan tanda. Nah, lanjut saja. Nah, KPK-nya 2 kali 2 kali 2 dikali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Dan dikali 3. Berarti KPK-nya 24, anak-anak. Faktorisasi primanya 2 pangkat 3 kali 3. Sama, anak-anak. Lanjut ke latihan. Nah, tentukan dan KPK dan faktorisasi prima dari 12 dan 18. Simak baik-baik anak-anak, Bapak akan jelaskannya pelan-pelan. Silahkan dicoba untuk anak-anak. Nah, betul sekali. Bagi yang sudah, terima kasih. Bagi yang belum, diulang lagi videonya, atau di rewind atau dikembalikan ke titik tertentu. Kalian coba supaya hasilnya menyerupai Bapak atau sama dengan Bapak. Nah, ayo Bapak kasih waktu 20 detik. 1, 5, 10, 15. Nah, jawabannya anak-anak
KPK-nya 25, 5 kali 5 kali 7, 5 kali 5 25. 25 dikali 7 adalah 175. Faktorisasi primanya 5 kali 5 kali 7, 5 kuadrat kali 7. Selamat bagi yang sudah bisa. Bagi yang belum, silahkan diulangi video ini sepuas kalian sampai kalian mengerti. Bapak mohon dan harapkan dalam materi FPB KPK ini tolong gunakan cara-cara Bapak ini, karena cara-cara Bapak ini yang paling efektif dan efisien, mudah untuk mencari solusi dari permasalahan FPB dan KPK, anak-anak ya. Nah, sekian dari Bapak. Untuk lebih lanjutnya, Bapak akan jelaskan FPB KPK lagi setelah penilaian tengah semester, anak-anak. Jadi kalian pelajari FPB KPK di rumah untuk yang lebih lanjut. Setelah penilaian tengah semester, Bapak akan jelaskan lagi lewat video berikutnya. Nah, tugas matematika 6 sekaligus penilaian harian FPB dan KPK. Nah, ini dibuat dengan sebaik-baiknya. Perhatikan, gunakan cara yang diterangkan di depan untuk menjawab soal. Tulis cara pada jawaban yang kalian buat. Selamat mengerjakan. Semangat. Om Santi 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 Om.